Kasus tanggul limbah batubara jebol naik ke tahap penyidikan. Tarif tiket speedboat di Kaltara alami kenaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda menyaksikan Kalimantan Timur hari ini, Senin 5 September 2022. Bersama saya, Roman Hidayat. Dan saya, Aisy Gunadi. Selain dua berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita merujuk informasi yang pertama, saudara. Setelah melakukan penyelidikan terhadap insiden jebolnya tanggul kolam limbah milik salah satu perusahaan batubara di Kabupaten Malinau, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara telah melakukan gelar dan menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditkrimsus Polda Kaltara terus mendalami kasus jebolnya tanggul limbah batubara milik PT KPUC di Kabupaten Malinau. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian, akhirnya kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dirkrimsus Polda Kaltara Kombes Pol Hendy Febrianto Kurniawan mengungkapkan, pasca jebolnya tanggul limbah batubara di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan pada 14 Agustus lalu, pihaknya langsung turun ke lapangan untuk melakukan penyidikan. Belum selesai melakukan investigasi, kolam kedua Tuyak Hutan kembali jebol pada 16 Agustus. Dua peristiwa inilah yang dijadikan dasar untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap warga, pihak perusahaan, Dinas Lingkungan Hidup, dan saksi ahli. Untuk yang jebolnya tanggul, saya langsung hari H turun ke TKP, kemudian hari kedua itu juga ada tanggul jebol yang kedua kalinya, juga kita lakukan proses investigasi, saat ini kita naikkan ke tahap penyidikan. Ya. Sudah tahap penyidikan, kemudian sudah minta ahli untuk melakukan pengecekan terhadap beberapa titik air atau lokasi air yang diduga tercemar dan sebagainya. Dan kita akan melibatkan ahli dari lingkungan hidup untuk proses penyidikan kita. Lebih lanjut, Hendy mengungkapkan meski sudah masuk ke tahap penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka. Dalam penyidikan ini, pihaknya akan melibatkan saksi ahli dari Dinas Lingkungan Hidup Kaltara. Muhammad Aras, Bulungan, melaporkan. Tarif tiket penumpang speedboat antar daerah resmi naik mulai hari ini, Senin 5 September 2022. Kenaikan tarif tiket tersebut imbas dari kenaikan tarif bahan bakar minyak BBM pada 3 September lalu. Dinas Perhubungan Kaltara telah melakukan rapat bersama Asosiasi Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Laut serta BPTD Wilayah 17 Kaltim Kaltara. Disepakati ada penyesuaian tarif tiket penumpang speedboat. Kenaikan tarif tiket itu dituangkan pada Surat Edaran Nomor 045-2921 Dishub-Setda tentang edaran penyesuaian tarif speedboat reguler. Rute trayek Tarakan Tanjung Selor sebelumnya Rp130.000 menjadi Rp145.000. Tarakan Malinau sebelumnya Rp280.000 menjadi Rp310.000. Tarakan Tideng Pale sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp280.000. Kemudian rute trayek Tarakan Sungai Nyamuk sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp280.000. Tarakan Pulau Bunyu sebelumnya Rp110.000 menjadi Rp120.000. Dan Tarakan Sembakung sebelumnya Rp285.000 menjadi Rp315.000. Sudah sepakati sama dengan apa yang diamanatkan di Pergub nomor 1 tahun 2015 dengan ada tujuh rute yang ada di Kalimantan Utara untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar kota dalam Provinsi Kalimantan Utara. Itu sudah teman-teman dari Dinas Perhubungan sudah keluarkan sesuai dengan himbauan dari Pak Setprov Provinsi Kalimantan Utara
dan sudah berlaku mulai per tanggal 5 September tahun 2022. Andina Suha menambahkan untuk angkutan rute Tanjung Selor Malinau kategori bisnis ada kenaikan sebesar 20%, sedangkan untuk kategori umum masih dengan tarif normal dan menunggu edaran dari Kementerian Perhubungan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah berdampak pada beberapa sektor, salah satunya tiket transportasi laut, seperti tarif speedboat reguler rute lintas kabupaten kota di Kaltara mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pasca ditetapkannya kenaikan harga bahan bakar minyak, menimbulkan respon yang cukup cepat. Hal itu dibuktikan dengan naiknya harga tiket speedboat reguler ke setiap daerah dengan rute lintas kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kenaikan tarif angkutan laut tersebut berdasarkan hasil rapat bersama pemerintah Provinsi Kaltara, BPTD Wilayah 7 Kaltim Kaltara, dan DPD Gapasdap Kaltara. Dilanjutkan dengan keluarnya surat edaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara. Kenaikan tarif speedboat reguler rute Nunukan Tarakan sebelumnya Rp255.000 kini menjadi Rp280.000. Sementara untuk rute Nunukan Tanjung Selor untuk saat ini belum dapat dibuka kembali, sehingga penumpang dari Nunukan yang memiliki tujuan Tanjung Selor terlebih dahulu menjalani transit di kota Tarakan. Seorang agen tiket penumpang speedboat Amirullah mengatakan kenaikan tarif tiket speedboat reguler merupakan imbas dari kenaikan BBM yang telah ditetapkan pemerintah pusat, sehingga pihaknya sebagai pelaku usaha hanya mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Yang dulunya harga 255 menjadi 280 karena BBM juga sudah naik. Ini pun dari kita ambilan ini dari Dinas Perhubungan Provinsi, keputusan dari sana. Amirullah menambahkan walaupun tarif tiket telah ditetapkan naik sekitar Rp25.000, omset yang didapatkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara memastikan stok bahan bakar minyak di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum, Polres Berau melakukan inspeksi mendadak. Hal ini dilakukan petugas kepolisian setelah pemerintah kembali menaikkan harga minyak bersubsidi. Stasiun pengisian bahan bakar umum di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur merupakan satu di antara 11 SPBU di Kabupaten Berau yang dipantau jajaran Polres Berau. Hal itu dilakukan petugas untuk meningkatkan keamanan pasca pengumuman kenaikan bahan bakar minyak oleh pemerintah. Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaria menyebutkan, untuk di Kabupaten Berau masih terpantau aman dan terkendali dan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Perubahan harga dipastikan berlaku di semua SPBU seluruh Indonesia. SPBU yang masih memiliki stok kami sudah koordinasikan untuk tetap melakukan pelayanan penjualan terhadap masyarakat. Kemudian ada 1-2 SPBU yang memang sudah kehabisan stok untuk hari ini, mungkin tidak berjualan, namun apabila mereka stok sudah masuk, kita sudah perintahkan untuk kembali beroperasi seperti biasa. Untuk kondisi stok di SPBU kita saat ini tersedia biosolar 4,5 ton, Pertalite 22,6 ton, Dexlet 6,5 ton, dan Pertamax 44,5 ton. Harga baru diharapkan bisa kembali dievaluasi oleh pemerintah agar tidak membebani masyarakat. Ya, kalau harga yang biasanya itu 22 kadang sekarang kan karena sudah naik 10.000 ya. Jadi sekarang sudah 28. Oh, 28 ya. Berarti ini menjadi keresahan untuk warga sendiri, Bang ya? Ya pastinya lah, apalagi warga-warga yang kecil kan. Kenaikan harga terjadi pada 3 jenis bahan bakar, yakni solar dari harga Rp5.150 menjadi Rp6.800, Pertalite dari harga normal Rp7.650 menjadi Rp10.000, dan Pertamax dari harga Rp12.750 berubah menjadi Rp14.850. Lalu Ridwansyah dari Berau melaporkan.
Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah memberikan dampak terhadap masyarakat Samarinda. Sebagian warga mengaku pasrah akan keputusan ini, sedangkan sebagian lainnya mengaku sangat menyusahkan masyarakat. Ya, menurut saya sih menyulitkan rakyat lah. Ya, karena apalagi kalau kayak kita yang kerjanya kurir, ojek online, itu dampaknya besar sekali, Mas. Yang biasanya ngisi harusnya untuk sehari itu taruhlah 20.000 untuk sehari cukup, gitu sekarang kurang. Ya. Menyusahkan masyarakat. Naik terus BBM. Mau menyusahkan masyarakat kecil. Ya, dampaknya apa? Ya dampaknya gimana ya, sekarang kan ekonomi lagi begini, usaha lagi nggak lancar. Kalau apa-apa naik terus, gimana dengan masyarakat kecil? Sudah mikirkan anak sekolah, biaya sekolah, BBM naik terus. Ya harapannya kalau bisa ya jangan naik terus lah. Kasihan masyarakat kecil kayak gini. Anggapannya kita ya merasa berarti lah sekarang karena naik kan. Tapi ya apa tujuan? Tapi kalau walaupun naik kan kalaunya ada aja di apa pom kan nggak masalah. Kalau dulu kan agak cuma susah cari minyaknya. Walaupun naik lah, yang penting ada. Terutama dari keuangannya terlalu sulit. Tuh. Untuk menengah ke bawah sangat memberatkan. Memberatkan dalam hal apa ini, Bu? Untuk kebutuhan hidup, kita otomatis kan sembako, keperluan hidup kita ini bertambah. Jadi untuk BBM minta tolong dikurangi, walaupun enggak sepenuhnya seperti kemarin, yang penting dikurangi sedikit, enggak apa-apa. Kalau untuk motor Beat itu 21 udah full, sekarang otomatis ini tadi barusan nggak sampai kosong, itu 26. Si full. Kalau yang biasanya kosong 21 ya? 21. Ini tadi barusan nggak sampai kosong banget, itu 26. Jadi kan 5.000 kan sangat bisa membantu untuk anak-anak sanggup sekolah. Ya memang sudah. Tapi ya pemerintah sudah di peraturan itu, jadi kami ya ikut aja lah, biarpun orang. Mudah-mudahan pemerintah bisa nganu lah, biarpun BBM aja 10.000 per kali, tapi bisa bahan-bahan pokok itu bisa stabil bagus gitu aja. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dalam upaya melaksanakan instruksi Kapolri terkait pemberantasan perjudian, Polres Tarakan terus melakukan langkah nyata dengan membongkar berbagai jenis praktik judi yang ada. Polres Tarakan juga berharap agar masyarakat dapat berperan aktif sehingga segala bentuk perjudian dapat diberantas. Sesuai dengan instruksi Kapolri mengenai pemberantasan perjudian, jajaran Polres Tarakan terus melakukan upaya penindakan terhadap segala jenis perjudian yang ada di wilayah hukum Kota Tarakan. Langkah nyata dari Polres Tarakan dalam memberantas perjudian sudah dibuktikan dengan membongkar beberapa praktek perjudian, di antaranya judi online. Di samping terus melakukan pergerakan dan penindakan terhadap segala bentuk indikasi perjudian, aparat kepolisian juga berharap peran aktif dari masyarakat. Menurut Kapolres Tarakan, AKBP Taufik Nurmandia, masyarakat harus terlibat untuk memberantas perjudian, salah satunya dengan berani melapor jika ada kegiatan berindikasi perjudian. Nah, itu yang kami harapkan, peran dari seluruh masyarakat. Kalau memang ada perjudian, laporkan jadi ke Babinsa Timas atau ke Kasat Serse atau ke Polres langsung, silakan laporkan. Dan juga kami berharap pada masyarakat tolong ditinggalkan sudah istilahnya, ya kurangilah sudah berjudi. Ya, kita akan tetap melaksanakan pencarian dan melakukan tindakan apabila ditemukan. Makanya kita butuh peran masyarakat dalam menerima laporan, ya kalau memang ada hal tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, Polres Tarakan telah melakukan penindakan terhadap kegiatan perjudian, selain membongkar judi online juga menghancurkan tempat sabung ayam. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Objek wisata Pulau Kumala Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara kembali dibuka untuk kalangan umum. Sejumlah pembenahan dilakukan untuk memberikan kenyamanan para wisatawan yang akan berkunjung ke lokasi ini.
Setelah ditutup selama 2 tahun lebih, objek wisata Pulau Kumala Tenggarong, Kutai Kartanegara kini kembali dibuka untuk pengunjung. Saat dibukanya objek wisata Pulau Kumala, situasi terpantau masih sepi wisatawan. Sejumlah pengunjung yang datang mayoritas berasal dari kawasan kota Raja Tenggarong. Pembukaan objek wisata ini merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu masyarakat pasca pandemi COVID-19 mereda. Pengelola Pulau Kumala Edmond Tatis menyatakan, sebagai upaya memikat daya tarik pengunjung, Dinas Pariwisata selaku pengelola sudah melakukan pembenahan dan pembersihan di kawasan Pulau Kumala Tenggarong. Untuk memudahkan pengunjung berkeliling di kawasan Pulau Kumala, pengelola menyediakan penyewaan sepeda manual dan sepeda listrik dengan menggandeng pelaku usaha. Persiapan kita mungkin dari segi kondisi kebersihannya, karena memang situasi banyak yang ini ya, perbaikan seperti rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan itu kan. Karena lama nggak ini kan, pengunjung juga nggak ada. Itu. Yang lain-lainnya juga ada seperti permainan, sepeda listrik itu sudah mulai ada. Nah, pengunjung bisa ini kan langsung nyewa sepeda atau sepeda listrik untuk keliling Pulau Kumala seperti itu. Terus foto di spot-spot seperti di Naga, di Lamin situ, Pura, terus di ujung di Patung Lembus itu kan. Seperti itu. Pengunjung biasanya mereka senang pakai sepeda listrik atau sepeda keliling gitu kan. Ya, alhamdulillah bagus ya, memajukan ekonomi yang ada di Indonesia, terutama di Kutai Kartanegara, karena kan Pulau Kumala ini kan maskotnya di sini, jadi ya baguslah dibuka kembali. Kemarin saya lihat di Instagram udah Komedi Putar udah mulai aktif, ya semoga flyovernya aktif juga. Pulau Kumala dibuka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Tiket masuk bagi anak-anak Rp5.000, dewasa Rp10.000, untuk turis mancanegara dewasa Rp25.000 dan anak-anak Rp10.000. Untuk berkeliling kawasan Pulau Kumala, pengunjung bisa menyewa alat transportasi dengan harga Rp30 hingga Rp50.000 per jam. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih dan masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kabupaten Berau. Selengkapnya dalam segmen editorial berikut ini. Ya, Saudara, PT Perusahaan Listrik Negara melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Berau kini mendapatkan suplai listrik sebesar 3 MW dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Suplai listrik ini guna mengurangi terjadinya pemadaman bergilir di Kabupaten Berau. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Kabupaten Berau, PT Perusahaan Listrik Negara PLN melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Berau menerima pasokan listrik dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Diharapkan dengan adanya suplai listrik tersebut, Kabupaten Berau dapat mengurangi terjadinya pemadaman secara bergilir. Melalui Gardu Induk Tanjung Redep yang terletak di Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redep inilah, pasokan listrik akan tersambung dengan Gardu Induk di Tanjung Selor. Interkoneksi tersebut agar Berau mendapat suplai daya listrik sebesar 3 MW untuk mengurangi defisit daya listrik di Kabupaten Berau.
Manajer UP3 PT PLN Berau Denny Setiawan mengatakan, dengan cadangan listrik yang berlebih ini, ke depan dapat mengurangi kekhawatiran bagi investor yang ingin masuk dan berbisnis di Kabupaten Berau. Jadi dengan adanya interkoneksi Tanjung Redep, Tanjung Selor, kita ada tambahan daya energi listrik dari Tanjung Selor itu sekitar 3 MW. Nah ini nanti kita tambah secara bertahap, kami prediksi nanti sampai akhir tahun nanti bisa ditambah sekitar 10 MW. Sehingga nanti ketika ada tambahan 10 MW, sistem di Tanjung Redep sendiri tentunya akan lebih besar nanti cadangan dayanya. Sehingga ketika ada hal-hal di luar kendali, gangguan pembangkit, pemeliharaan pembangkit, ini tidak akan terjadi defisit. Terobosan tersebut diakui pemerintah setempat bisa menjawab keresahan masyarakat terkait pemadaman listrik yang kerap terjadi. Pasalnya, dengan tambahan daya listrik dapat membantu menambah pasokan kelistrikan untuk Kabupaten Berau menjadi 7 MW dari sebelumnya yang hanya sebesar 4 MW. Saya mengapresiasi dengan adanya interkoneksi antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan, dan ini adalah merupakan satu langkah yang sangat positif yang tentu saja akan bisa memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan kelistrikan. Dan ini akan berdampak berefek kepada peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Berau. Dari catatan perusahaan listrik negara, interkoneksi Tanjung Selor Tanjung Redep ini akan bermanfaat bagi 67.636 penduduk di Kabupaten Berau dan Kabupaten Bulungan. Lalu Ridwansyah dari Berau melaporkan. Saudara, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di lingkungan Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, salah satunya mengenalkan mahasiswa tentang aturan yang diberikan kampus. Selain itu, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berprestasi bagi mahasiswa baru, kualitas pengajar juga harus ditingkatkan. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru sangat penting dilakukan. Hal ini untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa baru agar bisa mengenal kampus lebih dekat. Salah satunya Universitas Widyagama Mahakam Samarinda menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dalam hal belajar mengajar di kampus, kegiatan kemahasiswaan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Ali Musofa mengatakan, aturan yang telah dibuat oleh kampus harus dipatuhi sehingga bisa menciptakan mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi serta unggul dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah menerapkan kedisiplinan dalam presensi kehadiran mahasiswa mengikuti perkuliahan di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Yang jelas seperti saya sampaikan, bahwa pesannya mahasiswa harus mengikuti kuliah sebagaimana sistem yang ditentukan. Misalkan yang tadi perkuliahan harus 80% harus masuk. Nggak bisa kita di kampus kami kuliah kurang daripada itu. Kecuali memang dia memang sakit atau dia ada misalkan izin keluar kota, itu kita bolehkan kurang dari 80%. Itu paling penting di kami sampai detik ini. Alhamdulillah kami tidak ada mahasiswa yang tidak kuliah bisa ikut ujian. Itu kunci di kami. Selain menciptakan mahasiswa yang berprestasi dan unggul, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda juga meningkatkan kualitas pengajar yang baik dengan cara meningkatkan jenjang pendidikan para pengajar hingga strata 3.
Hal ini dilakukan agar dapat mencetak sumber daya manusia yang mampu mengabdi kepada masyarakat. Kami sekarang sedang memacu tenaga-tenaga pendidik kami yang belum strata 3 untuk disekolahkan. Kami juga menyekolahkan mereka baik di lingkungan Kalimantan maupun di Jawa pada umumnya. Hingga saat ini Universitas Widyagama Mahakam Samarinda telah mencetak mahasiswa dan mahasiswi berprestasi di bidangnya. Salah satunya bidang olahraga yang saat ini sejumlah mahasiswa telah masuk dalam tim nasional. Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang juga masuk dalam tim nasional sepak bola wanita, Jesela Arifiasari berharap dengan prestasi yang dimiliki, kampus bisa memberikan dukungan penuh. Harapannya semoga sangat didukung buat prestasi saya, dan kan biasanya ini kan kalau mau kan banyak event, terus pasti banyak izinnya, semoga itu didukung dan yang paling penting itu dibantulah nilainya ya itu. Kalau saya mungkin kalau misalnya TC itu kan nggak bisa ikut di offline, pasti mungkin nanti online, nanti ada aja waktunya. Pagi latihan mungkin siangnya bisa ikut online ya buat kuliah. Universitas Widyagama Mahakam Samarinda akan terus memberikan dukungan kepada mahasiswa berprestasi, terutama bagi mahasiswa baru. Selain itu, pihak kampus juga akan terus berbenah dalam mengembangkan pendidikan agar nantinya bisa mencetak generasi penerus bangsa yang mampu beradaptasi dan mengabdi dengan masyarakat. Febiola Dimas dari Samarinda melaporkan. Pelaksana tugas Bupati Penajam Pasir Utara Hamdam resmi melantik sekretaris daerah bersama 2 ASN PPU lainnya pada Senin siang tadi. Pelantikan ini didasari adanya hasil dari proses lelang jabatan terbuka di Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa pelantikan yang sudah diproses di Pemkab PPU ini bertujuan untuk bisa mengembalikan soliditas para ASN dalam menjalankan birokrasi di Pemda. Hal ini diawali dengan melantik sekretaris daerah dan pejabat lainnya. Selain itu, Hamdam menyampaikan sebagian wilayah menjadi ibu kota negara baru dirasa sangat mendesak sehingga perlu adanya pejabat sekda definitif. Sehingga sekda bersama pejabat lain yang dilantik diminta agar dapat bekerja lebih keras lagi dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa melayani publik lebih baik. Ya, alhamdulillah apa yang sudah kita proses selama ini untuk bagaimana kembali mensolidkan ASN kita, birokrasi kita. Ya, hari ini sudah bisa kita lantik. Minimal dimulai dengan pimpinan organisasinya dulu, yaitu Bapak Sekda.
Ya, saya tentu terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Gubernur yang sudah merespon apa yang menjadi usulan kita yang kita tunggu ya cukup lama. Tapi yang penting, walaupun lama, yang penting hari ini bisa sudah kita lantik. Mudah-mudahan proses-proses lanjutan dari bagian dari rencana kita untuk menata birokrasi kita ini bisa berjalan dengan mulus. Ya seperti yang sampaikan di sambutan saya tadi, bahwa ya ke depan ya beliau harus bekerja lebih keras lagi, apalagi kaitannya dengan penajam ini ya, akan menjadi bagian dari ibu kota negara, tentu memerlukan kemampuan lebih dari yang biasa-biasa. Saat ini, di pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, masih terdapat 7 organisasi perangkat daerah yang masih mengalami kekosongan jabatan. Untuk mengisi jabatan itu, pemerintah Kabupaten PPU telah melakukan usulan ke Kementerian Dalam Negeri, dan saat ini seluruh OPD masih dipimpin pelaksana tugas. Terkait jadwal pelantikan, saat ini pemerintah Kabupaten PPU masih menantikan keputusan Kemendagri terkait waktu pelantikan para pejabat terpilih. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Melestarikan seni dan budaya daerah, pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan pentas seni dan budaya. Kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan kembali rasa cinta budaya bagi generasi muda sebagai jati diri masyarakat Kalimantan. Pulau Borneo dikaruniai kekayaan alam dan budaya yang melimpah, terutama masyarakat di Kutai Barat, Kalimantan Timur masih menjaga teguh adat istiadatnya. Untuk meningkatkan rasa cinta budaya daerah, pemerintah Kabupaten Kutai Barat menggelar pentas seni dan budaya yang melibatkan beberapa sanggar seni mayoritas masih pelajar, mulai dari tingkat sekolah PAUD hingga sekolah menengah atas. Peserta mengaku senang karena diberikan ruang untuk mengekspresikan diri dan menampilkan ragam kesenian dan tarian daerahnya dari berbagai suku yang ada di Kutai Barat. Harmoni dengan kegiatan malam ini gimana? Sangat-sangat seru, intinya epic banget karena saya sangat bersyukur, teman-teman sangat bersyukur Kabupaten Kutai Barat sudah menyelenggarakan hal seperti ini dan bisa bisa mengembangkan bakat anak-anak muda maupun itu seni, modern dan lain-lainnya, itu saya. Saya kan baru pertama ke sini, Pak. Kalau saya lihat tetap sih lestari budaya tetap dilestarikan seperti itu, Pak. Artinya tetap dilestarikan supaya ini ada dampak anak-anak muda di sini tetap berkreasi seperti itu. Selain sebagai pemacu semangat berbudaya, juga sebagai salah satu cara menarik wisatawan berkunjung ke Kutai Barat, dan tentunya hiburan rakyat ini akan terus dilestarikan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kutai Barat Ayonius, bahwa kegiatan ini selain memacu semangat generasi muda untuk melestarikan budaya, juga cara daerah untuk mempersiapkan diri menyambut ibu kota negara di Kalimantan Timur, sehingga Kutai Barat sebagai kota penyangga dapat menjadi daerah tujuan wisata budaya. Dan terima kasih Dinas Pendidikan sudah menggagas kegiatan ini, karena kita tahu bahwa bangsa yang baik adalah bangsa yang mencintai budayanya. Nah, oleh sebab itu kita sangat berterima kasih dengan Dinas Pendidikan sudah menggagas acara ini. Biarlah generasi kita mulai mencintai budaya mereka. Kita lihat tadi betapa senangnya mereka. Dan saya teringat pada saat saya Kadis Pariwisata pada tahun 2008. Betapa susahnya kita cari penari. Makanya waktu itu saya buat suatu gagasan bahwa kita buatkan sanggar seni di kampung-kampung. Karena kadang-kadang kalau kita cari penari aja susah. Nah, maklum itu dan berkembangnya ini mudah-mudahan betul-betul dijiwai oleh anak-anak kita dan warga Kutai Barat betul-betul mencintai budaya. Itu yang harapan kita ke depan. Apalagi kita dalam rangka penyangga IKN. Mudah-mudahan budaya kita tidak hilang, tetapi kita bisa tingkatkan seperti di Pulau Jawa.
Kita lihat Betawi masih eksis sampai sekarang, dan harapan kita juga kalau nanti betul-betul terjadi bahwa budaya bisa kita ada nilai jual dan dikreasi lagi lebih bagus karena sudah dicintai oleh masyarakat Kutai Barat. Itu harapan kita. Ini langkah awal Pak ya? Ini langkah awal kita. Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan kembali setiap bulan dan digelar di alun-alun Ito Sendawar. Sebelumnya, kegiatan serupa pernah dilaksanakan, namun akibat pandemi dihentikan sementara. Upaya pelestarian budaya ini membutuhkan perhatian dari semua pihak, mulai dari masyarakat, komunitas kesenian, dan juga pemerintah. Mardan Suwaisman dari Kutai Barat melaporkan. Ya saudara, kini kita beralih ke informasi lainnya saudara. Rombongan 4 stasiun TVRI di Kalimantan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara. Hal ini untuk melihat langsung perkembangan pembangunan IKN agar bisa mengembangkan potensi daerah masing-masing dalam pembangunan IKN Nusantara ke depannya. Rombongan terdiri dari 4 stasiun di Kalimantan, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara di Penajam, Pasir Utara. Stasiun TVRI Kalimantan Timur selaku tuan rumah bersama rombongan melakukan kunjungan ke IKN untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan IKN dan pembangunan bendungan. Jadi hari ini kita ke titik nol untuk melihat secara langsung sampai sejauh mana titik nol itu atau pergerakan pembangunan sampai di mana. Jadi kita melihat sendiri nih dari titik nol, nanti kita juga menuju ke bendungan. Bendungan itu katanya progresnya sudah terlihat. Di situ baru kita bisa melihat yang sebenarnya sampai di mana pergerakan IKN itu sendiri. Hasil kesepakatan bersama yang sudah ditetapkan, masing-masing provinsi di Kalimantan akan menggali potensi yang ada, seperti masalah budaya serta ekonomi Ibu Kota Nusantara yang berdiri di Kalimantan Timur. Sebagai media, TVRI siap memberikan informasi yang akurat dan melakukan publikasi terkait semua potensi yang ada di Ibu Kota Nusantara. Baru saja kita lakukan pertemuan lintas Borneo di TVRI Kalimantan Timur. Tentunya sudah kita menghasilkan kesepakatan bersama untuk melakukan siaran lintas Borneo. Di sini kita mengangkat masalah budaya, masalah ekonomi, masalah Ibu Kota Negara Nusantara yang baru. Jadi kita harus sepakat masing-masing provinsi ini akan menggali potensi-potensi yang ada. Sebagai lembaga penyiaran publik, kita kan mempunyai fungsi untuk memberikan informasi. Sehingga ketika kita membuat program Lintas Borneo, kita mempunyai satu program yang sama antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara bahkan. Nah, itu akan menyamakan persepsi masyarakat agar mereka mengetahui bagaimana IKN menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik tentunya berharap dengan penyiaran yang akurat dapat membantu pemerintah maupun masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Warga dan pejalan kaki di kawasan Jalan Panglima Batur, Pamusian, Tarakan Tengah digegerkan dengan munculnya seekor ular piton berukuran besar. Ular dengan panjang 6 meter dan sempat melintas di jalan itu dievakuasi petugas PMK Tarakan. Inilah ular berukuran besar jenis piton yang sempat membuat geger warga dan pejalan kaki di RT 13 Kelurahan Pamusian, Tarakan Tengah. Ular piton muncul dan melintas di ruas jalan yang biasa dilalui warga atau pejalan kaki. Tak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, salah seorang kemudian melaporkan temuan ular piton ke petugas PMK Tarakan. Saat tiba di lokasi, petugas langsung melakukan evakuasi. Namun ular tersebut sempat kabur ke bawah jembatan yang berada di bantaran sungai. Dengan menggunakan peralatan khusus, petugas pun akhirnya mampu menangkap ular piton yang memiliki panjang 6 meter dengan diameter 20 cm dan bobot 25 kg. Ini melaporkan bahwa ada seekor ular jenis piton melintas di ruas jalan. Nah, di ruas jalan ini sempat mengganggu aktivitas lalu lintas orang berjalan kaki.
Nah, ular ini sempat lari ke kolong jembatan. Jadi setibanya kita di lokasi, kita langsung mencari keberadaan ular tersebut. Ternyata berdiam diri di kolong jembatan. Setelah itu kita langsung evakuasi dengan aman. Lalu kita identifikasi dengan panjang sekitar 6 meter dan berat sekitar 25 kilo, berdiameter sekitar 20 cm. Setelah ditangkap, petugas kemudian melepas liarkan ular piton ke habitatnya di kawasan hutan kota. Petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar hewan melata seperti ular piton tidak bersarang di pemukiman warga. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Ya, saudara, informasi lintas Borneo akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi sejumlah daerah dari belahan pulau Kalimantan lainnya. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Sebanyak 56 orang tenaga kesehatan, nakes, karyawan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mengikuti giat vaksinasi COVID-19 atau booster yang kedua bagi nakes. Kegiatan vaksinasi keempat yang menyasar khusus untuk tenaga kesehatan ini digelar di lobi kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Bertempat di lobi kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, puluhan tenaga kesehatan, karyawan yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru mengikuti giat vaksinasi dosis keempat atau booster yang kedua. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Dr. Juhai Triyanti Agustina, untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua bagi tenaga kesehatan di wilayah Kota Banjarbaru sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022 dan diikuti sebanyak 56 orang nakes. Jadi memang jumlah nakes se-Banjarbaru yang harus mengikuti booster ini sekitar 1.954. Nah, capaian booster kita masih rendah, 0,9% ya untuk Banjarbaru. Jadi ya mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti ya, dari puskesmas, pasienkes yang lain. Ya kita tidak menyediakan satu tempat, jadi masing-masing pasienkes bisa aja untuk membooster tenaga nakesnya di masing-masing pasienkes ya, di masing-masing tempatnya sendiri. Berdasarkan data di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, angka capaian vaksinasi booster kedua bagi nakes di wilayah Kota Banjarbaru masih rendah, baru berkisar 0,9% dari total jumlah tenaga kesehatan yang ada, sejumlah 1.954 orang yang tersebar di Rumah Sakit Idaman dan 10 puskesmas yang tersebar di 5 wilayah kecamatan. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Saudara, guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya menggencarkan patroli Karhutla. BPBD Kota Palangkaraya membagi 2 tim yang dilakukan secara shift untuk menggencarkan patroli Karhutla. Hal ini sesuai dengan surat edaran Wali Kota yang menginstruksikan untuk siap siaga pada bencana Karhutla di Kota Palangkaraya. Selain itu, BPBD Kota Palangkaraya juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalteng untuk antisipasi bencana Karhutla. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauzi mengatakan bahwa dalam menggencarkan patroli siaga tersebut telah ada posko siaga yang bisa dihubungi melalui call center 112. Menurutnya, pada posko tersebut masyarakat bisa melapor kejadian atau bencana apapun yang terjadi di masyarakat. Bencana Karhutla misalnya. Ya, kami dari BPBD secara rutin melakukan patroli pengawasan di beberapa kawasan yang kerap terjadi kebakaran hutan di wilayah Kota Palangkaraya. Jadi di BPBD ini kita ada 2 tim yang secara rutin bergantian ya, sip-sipan gitu.
Di samping itu kita juga sudah ada surat dari Pak Wali Kota terkait status karhutla di wilayah Kota Palangkaraya. Dalam artian kita semua sekarang ini siap siaga guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di samping itu juga kita melakukan di tim Pairit UMI 112 juga kita ada kegiatan posko siaga juga ya bersama SOPD lain, di mana di situ kita menanggapi laporan masyarakat terkait berbagai macam kejadian yang ada di masyarakat. Memang beberapa waktu lalu sempat beberapa kawasan yang jadi kebakaran ya, seperti di Lingkar Luar itu dan juga di wilayah Batu Ketimpun kalau nggak salah ada kemarin sempat, dan alhamdulillah itu bisa diantisipasi secara bersama-sama. Dan kita pun selalu berkoordinasi dengan provinsi terkait titik-titik kawasan yang rawan terbakar ini. Seperti kemarin dalam rangka persiapan UCI itu kita bersama provinsi melakukan satgas terpadu terkait antisipasi karhutla, dan alhamdulillah gelaran UCI bisa berlangsung dengan sukses dan karhutla tidak ada terjadi gitu. Heri menyebut bahwa dalam beberapa waktu yang lalu telah terpantau titik hotspot karhutla di Kota Palangkaraya, di antaranya di wilayah Lingkar Luar dan Petuk Katimpun. Beruntungnya titik hotspot yang sempat terbakar tersebut dapat teratasi dengan lancar. Dari Kota Palangkaraya, Ardiah dan Brilian Yoka, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, saudara, informasi perakiraan cuaca akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Selanjutnya, sebagai acuan Anda dalam beraktivitas, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk esok Selasa 6 September 2022. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Dan bagi Anda baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai kasus tanggul limbah batubara jebol naik ke tahap penyidikan. Setelah melakukan penyelidikan terhadap insiden jebolnya tanggul kolam limbah milik salah satu perusahaan batubara di Kabupaten Malinau, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara telah melakukan gelar dan menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah berdampak pada beberapa sektor, salah satunya tiket transportasi laut seperti tarif speedboat reguler rute lintas kabupaten kota di Kaltara mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini. Akhir kata, saya Rahman Hidayat. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia, karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.